Min 1 kita melakukan penerimaan barang. Penerimaan barang itu sesuai dengan spek yang telah kita tetapkan. Seperti apa spek laksanakan? Ini terkait dengan kesiapan kami, mulai dari data sekolah. Data sekolah sudah kami himpun, karena kami kemarin sudah uji coba 2 bulan, data sekolah itu sudah kami himpun. Kemudian untuk menu ini juga kami sudah buatkan kurang lebih sekitar 20 hari untuk menu yang beragam tiap harinya. Kemudian proses yang dilakukan setelahnya adalah kita kesiapan dapur. Kemarin itu kami sudah lakukan pembersihan secara umum. Supaya apa? Kita memastikan bahwa kebersihan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi kami itu sudah terjamin kualitas hygiene dan sanitasinya. Nah, proses itu tidak hanya dilakukan saat misalnya kemarin kan libur itu, terus kita baru lakukan. Tidak seperti itu, tetapi setiap hari kami lakukan pembersihan secara umum terhadap masing-masing dari divisi, baik itu dari divisi persiapan, kemudian divisi masak, pemorsian, tim cuci, begitu. Untuk ini kan untuk dari tahapan awal nih, kemudian kita sudah masuk pada H-1. H-1 kita melakukan penerimaan barang. Penerimaan barang itu sesuai dengan spek yang telah kita tetapkan. Seperti apa speknya adalah kita selalu yang kita pentingkan adalah mutu, kualitas bahan baku dari hulu hingga hilir itu sampai dengan kualitas yang tetap terbaik begitu. Kemudian ketika barang itu sudah sampai di tempat kami, itu kami lakukan penimbangan. Apakah sesuai dengan apa yang sudah kami pesan? Selanjutnya kita ada ruang inspeksi. Ruang inspeksi itu untuk memastikan apakah ada barang-barang reject atau cacat. Misalnya ada barang busuk dan segala macam, itu kita pisahkan. Untuk nantinya kita timbang, kita tukarkan kepada pihak supplier. Nah, untuk saat ini proses itu sudah masuk kepada proses pembersihan, kemudian pemotongan, baik itu dari sayur-sayuran, terus ada protein nabati dan protein hewani. Nah, itu sudah kami lakukan prosesnya agar nantinya ketika jam 1 nanti kita proses mulai masak. Itu semua sudah ready to cook atau sudah disiapkan seluruhnya dengan tetap tadi kami sesuaikan pesanan, baik bahan baku itu selalu sesuai dengan AKG atau angka kebutuhan gizi masing-masing anak dari skala umurnya. Nah, kenapa sih kita harus berfokus pada AKG? Saat ini kita kan pentingkan adalah gizi yang seimbang atau makanan bergizi ini adalah komponen-komponennya itu yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Karena visi misi dari program ini nantinya untuk menjadikan Indonesia emas dari sumber daya manusianya. Begitu, makanya AKG ini menjadi concern juga di kami agar selalu tepat sasaran. Anak dengan usia berapa dapat kualitas atau AKG yang cocok dengan di usianya. Begitu untuk persiapannya sampai sekarang seperti itu. Nanti malam jam 1 baru proses kita masak-masaknya. Sampai untuk masak sekitar jam 1 sampai jam 9. Begitu. Ya. Katanya ada beberapa gelombang. Ini maksudnya gelombang apa dan seperti apa masih dijelaskan? Oke, baik. Ini adalah gelombang pendistribusian. Jadi di kami itu kami melayani untuk tahap awal ini kami melayani dari TK, SD, SMP. Nah, untuk gelombang awal itu berangkat sekitar kurang lebih jam 6.30 sampai jam 7. Itu untuk anak TK, kemudian sampai dengan SD kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu untuk gelombang pertama. Itu anak-anak biasanya makan sekitar jam 8.30 sampai 8.45 begitu. Kemudian untuk gelombang kedua itu sekitar pukul 9 kita sudah mengirim kembali, pukul 9 untuk anak itu makan sekitar pukul 10. Nah, ini memang segala proses gelombang ini kita sesuaikan. Jadi untuk apa? Makanan itu selesai dimasak 4 jam itu harus sudah dimakan. Karena itu menurut nutrisi dari makanan itu tetap terjaga di 4 jam pertama begitu kurang lebih. Kalau untuk SPPG di sini ada mengkoordinir berapa sekolah yang akan disuplai besok? Oke, untuk jumlah sekolah kami akan mendistribusikan total ada 11 sekolah begitu. Untuk menu besok sendiri ada apa aja? Oke, untuk menu besok itu kita ada nasi, kemudian ayam ketaki atau ayam ketepung begitu, terus ada tahu goreng. Kemudian ada sayurnya kita punya kacang panjang, kemudian yang terakhir itu buah kita pakai jeruk. Nah, komponen ini adalah, memang kalau kita lihat komponen ini kan belum ada susu ya. Susu itu kalau menurut SOP, standarisasi juknis julak yang kami terima, itu susu kurang lebih sekitar 2-3 hari
Jadi nggak seluruh seminggu gitu, jadi cukup 2-3 kali dalam 1 minggu begitu. Untuk Selasa kita ada susu begitu. Total ada berapa makanan yang akan didistribusikan Mas besok Mas? Oke, untuk total keseluruhan yang akan kami distribusikan total ada 2.987. Tuh. Untuk orang-orang yang di sini yang masak terus kemudian yang motong-motong itu total ada berapa orang Mas di SPPG Palmerah ini? Oke, di tim kami total ada 50 orang. Di sini kami sebagai kepala satuan pelayanan, kemudian kami juga memiliki akuntan, kemudian ahli gizi, asisten lapangan. Itu untuk divisi staf ya. Kemudian untuk tim masak kita ada 9 orang. Kemudian tim pemorsian kita ada 9 orang. Kemudian ada tim cuci itu 16 orang. Kemudian tim persiapan 7 orang. Kemudian selanjutnya driver 4 orang, kemudian ada CS 1 orang. Begitu. CS itu cleaning service. Untuk pendistribusian sendiri ini kan ada mobil buat di depannya Pak. Itu Ya. boleh dijelaskan untuk satu mobil itu kapasitasnya berapa? Oke, untuk di setiap SPPG nantinya akan ada 2 unit kendaraan. 2 kendaraan ini masing-masing kapasitasnya ada di 1050. 1050 nanti ini karena kita kan ada 2 gelombang itu. Kalau kita cek lagi di dalam prosesnya itu 2 gelombang. 2 gelombang itu di gelombang pertama itu sekitar 1.800 yang terdistribusikan. Jadi cukup tuh 2 mobil. Terus nanti setelah mereka pulang baru kita pendistribusian gelombang kedua begitu. Mas tadi kan disebutkan kalau misalnya anak-anak setiap anak itu kan memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Ya. Nah ini gimana caranya tahu untuk si anak ini butuhnya ini dan segala macamnya itu gimana? Oke, jadi hal ini kita mendistribusi kita fokuskannya di angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi itu masing-masing umur itu kan berbeda. Yang kita lihat dari nilai gramasinya. Kita berkolaborasi nih dengan ahli gizi. Kami juga punya ahli gizi untuk memastikan kebutuhan anak umur berapa, dia kalori yang diperlukan berapa. Contoh nih, anak TK sampai dengan SD kelas 1, 2, itu yang mereka butuhkan sekitar 460 sampai dengan 500. Kemudian anak yang SD kelas besar itu sekitar 550. Kemudian anak SMP di angka 600. Nah itu memang sudah yang kami pun dari Kepala Satuan juga belajar hal gizi. Tetapi kami juga berkolaborasi terus dengan ahli gizi karena memastikan nantinya program ini kan untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Makanya itu yang menjadi concern kami untuk angka kecukupan gizi masing-masing usia tercukupi. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.